Pertama-tama saya bergerak di bidang makroni, goreng makroni toh lama-lama, terus saya titip-titipkan, ternyata itu tidak laku. Terus saya beralih inisiatif. Ada di sini petani kayak banyak petani jagung, petani singkong, tapi yaitu harga jualnya itu kan terlalu rendah. Kalau dijual singkong jagung kan harganya terlalu rendah kan. Terus saya inisiatif bagaimana singkong atau jagung ini saya bikin makanan. Terus saya pertama-tama nyoba jagung itu tak bikin marneng. Ya pertama kali itu rasanya keras nggak enak. Terus saya nyoba lagi, akhirnya saya titip-titipkan ke pasar. Terus pertama kali itu saya titip itu saya nitipkan belum dapat uang, pertama titip terus dilihat oh lama-lama habis, tak tambahin porsinya, tak tambahin, titip lagi agak banyak. Alhamdulillah ya dari penjualan marneng itu bisa menghasilkan dalam jumlah yang banyak, pesanan-pesanan dari mulut ke mulut. Terus yang singkong juga, singkong itu kan dulu itu tahun berapa ya, kira-kira tahun 998 itu kan singkong ini bisanya hanya dibuat gaplek tahu kan gaplek itu. Terus gimana ya agar petani di sini itu singkongnya itu bisa laku tinggi. Terus saya inisiatif tak potong-potong, tak kupas, tak potong-potong, terus tak bikin keripik. Ternyata waras sekali juga, belum berhasil. Saya nyoba lagi, akhirnya saya potong pakai pisau itu. Ada peminatnya, tapi ya belum banyak. Oh ini bagus mbak, bagus, alangkah bagusnya mbak beli mesin. Terus saya pakai mesin, terus mesin itu juga hasilnya belum maksimal. Terus lama-lama saya perbaiki pakai mesin, saya titip-titipkan ke warung-warung. Terus akhirnya ya itu dari mulut ke mulut. Oh sini di Tawangrejono itu ada produksi keripik dan marneng, ada dari mulut-mulut ke sini. Terus saya inisiatif ke pasar Sragen, langsung saya ke pasar kota, nggak ke pasar desa, karena di desa ya namanya perekonomiannya ya kayak tempo dulu, nggak kayak sekarang toh. Saya ke Sragen, saya ke pasar Bunder, lama-lama titip, terus akhirnya ya bisa dibayar langsung sampai sekarang ini. Kira-kira tahun 98. Dulu itu paling ya saya paling 10 kilo, singkong ya paling 50 kilo. Terus dari tahun ke tahun saya bisa, kalau sehari kalau marneng itu 1 kintal bisa habis. Terus dari singkong itu 2 kintal bisa habis perharinya. Itu yang marneng apa yang keripik? Semuanya. Kalau marneng ya pertama kali pilih jagung pilihan. Kalau bisa yang kering gudang, kualitasnya bagus, namanya dibuat makanan kan. Terus direbus, rebusan pertama pakai kapur sirih. Terus habis itu dimasukkan ke mesin pengelupasan, udah melecet gitu toh. Terus habis itu direbus kembali, digoreng. Karena di sini cuacanya itu nggak kayak di kota-kota, cuacanya kan dingin, langsung digoreng. Kalau musim panas bisa dipepeh. Yang rebusan kedua itu terus dibumbu sesuai selera. Misalnya pengen rasa apa balado, apa pedes manis, tinggal naburin bumbu-bumbu. Terus untuk yang singkong itu pertama ya, terutama pilih singkong yang jarak towo atau singkong mentega yang warnanya kuning itu loh. Pertama kali terus dikupas, dicuci, dimasukkan mesin pemotong, terus dicuci lagi, digoreng. Setelah digoreng ditiriskan, dimasukkan ke dalam mesin pembumbu. Sama seperti marneng tadi, tergantung mintanya rasa apa. Ada rasa pedas manis, balado, ayam panggang, sesuai permintaan pasar mintanya apa. Itu dari proses pembuatan. Alhamdulillah mbak, saya menjaga mutu.
Kalau mutu tetap saya jaga, kualitas mutu tetap saya jaga, kebersihan juga, tuh rasa, terutama rasa itu Mbak. Udah lama dulu itu saya modal pertama kali 500.000 itu pinjaman dari saudara, terus akhirnya itu berkembang saya pinjam ke BRI dulu. Lama kira-kira berapa ya, 3 tahunan ada kan. Saya terus tak beli peralatan juga itu. Penjualannya saya pertama ke pasar Bunder, pasar Seragen, pasar kota itu, terus ada yang ke rumah, ada ke Tawangmangu, ada terus Purwodadi, ada Ngemolong juga ada yang di packing ulang juga ada, sekitar 25 sampai 30 juta. Iya. Per bulan kan? Iya. Iya. Kalau kerugian itu ada, misalnya itu jagung itu yang saya pilih, yang saya inginkan dari pedagang itu kering, ternyata dikirim jagungnya itu basah, otomatis kan penyusutan banyak. Lah itu yang kerugian saya, otomatis kan biasanya misalnya 10 kilo jadi 5 kilo itu jagung kering. Nah dikirim jagung basah 10 kilo paling jadi 3 kilo, kan kita rugi 2 kilo itu. Sedangkan apa itu harga jual tetap sama kan, harga jual yang matang itu tetap sama, itu kerugian. Pertama saya kalau pemasaran yang kan saya dikata orang Tempo dulu ya, saya misalnya online itu saya kurang bisa. Terus yang kedua itu masalah alat juga belum memadai. Pertama itu kan saya punya itu ya Mbak, jagung saya bisa membuat marneng pertama, kedua itu emping jagung, ketiga tortilla. Lah kendala yang saya hadapi sekarang ini, saya kan yang emping jagung itu masih mengendal punya teman kayak begini, kan saya belum punya mesinnya. Lah itu saya kepinginnya itu mesin emping jagung gitu loh, kan saya ilmunya saya punya tapi alatnya saya tidak punya. Terus yang ketiga itu masalah modal. Kalau begini, misalnya begini kan modalnya tetap masih ada, tapi kalau penyetokan barang kayak mau lebaran itu kan otomatis pembeli pesen dulu yang mau dijual lagi loh, pesen dulu kan, saya pesen tanggal segini kan tempo. Lah itu modal saya kurang itu. Ya teman-teman yang belum punya usaha, mari kita bangkit ya sebisa mungkin, inisiatif dari pribadi kita masing-masing. Misalnya kita itu pengennya itu usaha yang kayak seperti ini belum online, monggo di online kan, packing ulang juga bisa. Terus inisiatif dari sendiri, misalnya bong itu misal dibikin apa masih bisa, monggo teman-teman yang mau produksi yang lain. Lalu yang terakhir tuh, berikan pesan ibu untuk teman-teman yang ingin memulai usaha. Ya teman-teman yang belum punya usaha, mari kita bangkit ya sebisa mungkin, inisiatif dari pribadi kita masing-masing. Misalnya kita itu pengennya itu usaha yang kayak seperti ini belum online, monggo di online kan, packing ulang juga bisa. Terus
inisiatif dari sendiri, misalnya Pung itu misal dibikin apa masih bisa, monggo teman-teman yang mau produksi yang lain